Apa ya? Ini teh telur. Teh telur, ciri khas Padang. Nah, kalau di Padang itu ya ini. Kalau di Padang itu apa, Bos? Teh talua. Hah? Teh talua. Teh talua. Teh talua. Minumnya harus pakai sedotan. Sedotan nih. Pakai kumis. Ketinggalan itu. Wih. Bawain sama piring-piringnya. Iya. Kan makan susah aja ikan kan? Iya. Nah, ini ikannya. Iya. Buka Wah. Kakap itu. Kepala kekep. Teh talua Padang. Teh talua. Teh talua, Teh talua Padang. teh angin. Aneh. Teh talua Padang. Teh talua Padang. Teh talua Padang. Ini yang produksi. Mantap. Kan, Ikan kan? itu. Zulfikar nama saya ya. Nih ikan kakap nih. Salero mandi. Salero mande ya. Jangan lupa. Oke. Mantap. Kita tuangkan dulu. Wah. Ini pesennya 1 bulan yang lalu. Iya. Nah, sekarang baru muncul ya kan? Iya. Rezekinya baru turun. Iya. Teta. Teh talua. Teta. Beuh. Mantap. Mantap. Om, Yuk, sini Om. dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 9 malam. Patas. Kerjanya wah wis dari tempat satu ke tempat satu ke tempat satunya. Harusnya kalau nggak kena macet nggak mungkin begini ya. Iya. Jadi kita ini tiap berada di Jawa Barat, khususnya di Jabodetabek ya wis bikin videonya seperti ini malam-malam terus itu teman-teman ya. Sampai ikannya ini loh, Parkir bis. ikannya parkir semua ini. Oh ini parkir bukan sakit ya. Ini sudah capek Pak. Karena Pak Ken sendiri owner ya. Itu hari-hari dari jam berapa tadi? Jam 2 ya? Jam 2. Dari jam 2 sampai jam 11 malam terus saja di sini, duduk di situ. Dan kebetulan teman-teman sekitar sini banyak banget. Terus kita ke sini teman-teman ya. Kita sempatkan mampir silaturahmi karena pada waktu kita meraningkan kolam ini, pada waktu itu kita kan harinya nggak bisa disetel ya. Iya. Hari apa? Jadi ceritanya itu kita mampir gara-gara kepala ikan kakap. Jadi teman Pak Ken itu punya rumah makan ya, gitu. Dari rumah makan. Kalau mau masakan enak, tempo hari kan kita sudah makan Om ya. Iya. Masakannya enak semua. Nah, tapi kata Pak Ken, dia mah jangan disanjung, nanti apa katanya tadi? Besar kepala. Nanti besar kepala kan. Nah, singkat cerita, Pak Trisno kalau kunjungan kunjungan ke sini kasih tahu. Nanti 1 minggu sebelumnya kita carikan kepala kakap katanya. Alhamdulillah kita dapat rezeki ya. Turutan. Nah, gitu ya. Tapi yo kita nggak semata-mata karena kepala ikan kakap Iya. itu gitu ya. Ini kepala ikan koi di sini. Nah, jadi setelah kita dari Halim. Halim, Jakarta Timur, di tempat pekerjaan kita
yang sudah selesai 1 bulan lalu ya, di Iya. lantai 3. Nah, kebetulan nggak jauh kalau ke Babelan Bekasi, Iya. gitu ya. Nah, seiring waktu kita tadi sore ya sekitar jam 3 baru meluncur ke Babelan. Jaraknya nggak jauh, tapi tetap aja bunyinya masih 2-3 jam. Oke, teman-teman ya. Kita review pekerjaan kita ini sudah mungkin 2 bulan Bisa lebih. 2 bulan lebih. 2 bulan lebih lah. Habis Lebaran kan waktu itu kita Iya, setting nyeting filter ya. habis lebaran. Nah, ini teman-teman nilai sendiri. Ikannya ada berapa tadi? Katanya itu diisi 60 ekor. 60 ekor size-nya dari 45 up, 45 sampai 70. Terbesar itu Karasi baru beli 70. Jadi ini teman-teman ya. Ini Pak Ken ini sudah imannya sudah sedikit goyah. Tempo hari kan, oh saya pelihara dari kecil ini, sayang ya. Seiring waktu lihat kolam orang yang gede-gede, itu banyak ikan yang seperti kapal selam. Santai ya. Seiring waktu kepingin. Jadi Pak Ken insya Allah mau cari ikan size 70-an itu sekitar 30 ekor. Karena yang di kolam kita itu kan 43 ton. Itu 35 ekor, rata-rata 80% itu size-nya itu 60 sampai 75 cm. Nah, itu kan kalau dilihat keren ya gitu ya. Nah, banyak IG dan lain-lain tadi Facebook ya. Kolam yang gede-gede ikannya masih sedikit gini. Nah, ini nanti rencananya mau diisi 30 ekor. Gitu ya, 30 ekor dan ikan yang di rumahnya itu nanti sebagian bukan sebagian, mau dikeluarin semua gitu ya. Mau dikeluarin semua, nanti yang di sini disortir, dipindah ke rumahnya. Nah, yang di sini khusus premium. Ya, ini untuk air alhamdulillah layak ya. Bagus. Kalau istimewa enggak, Iya. karena air kolam ikan koi bisa dibilang jernih banget, itu pasti semi outdoor ataupun indoor. Gitu ya. Nah, kalau ini lumutnya juga sudah mulai hitam dan sebagian itu ada yang dimakan ikan yang Iya. berterbangan gitu. Nah, itu tadinya dipikir Pak Ken itu kotoran ikan, ternyata setelah kita lihat itu lumut gitu ya. Tapi tidak banyak sekali, sangat-sangat layak sekali. Ini ya, ini kita ke sini. Nah, ini pakan otomatis, Auto feeder. auto feeder. Nah, ini ada 2, ini yang satu nganggur. Nah, ini apa namanya? Sekali keluar itu sekitar 2 gelas aqua. Iya. Ini ya, sekali keluar. Nah, terus apa namanya? Tadi kita lupa tanya ya, sehari berapa kali keluar kita? Kalau kemarin aku setting tuh ini 1,5 jam. Tiap keluar tuh setiap 1,5 jam. Loh, berarti ya sehari lebih dari 1 kilo. Iya. Kalau 2 cepuk, iya. Kemarin tuh aku setting 2 genggam gini. Cuma nggak tahu dirubah apa enggaknya. Yang tadi info itu apa? Sekitar 2 gelas aqua. 2 gelas. 1,5 jam. Wah, untung. Cuma nyampe jam 6. Jam 6 sore ke atas. Oh, stop. enggak. Iya. Jadi Berarti 12 jam. Anggap 2 jam. Berarti ini anggap aja 6 kali. Iya. Dari pagi sampai jam 6 6 sore itu 6 kali keluar. Iya. Berarti kalau rata-rata ambil 1 on, ya lebih lah 1 on, anggap 1 on ya. Berarti kolam ini pakannya sehari itu kurang lebih 600 gram. Iya. Ya, 600 on. 600 gram. 600 gram gitu ya, 1 kilo kurang gitu. Ini semuanya tidak ada yang dirubah. Aeratornya LP100. Nah, ini Pak Ken bilang kayaknya kurang besar, tapi nanti
di sana kan beriak sekali. Iya. Jadi ini beberapa minggu ini teman-teman ya, ini jangankan kolam outdoor, kolam saya yang di rumah itu kadang itu airnya ada kayak minyaknya. Iya. Nah itu ya, nah, ada kayak minyak, terus kita dripping itu nggak lama wis jernih ya. Tapi suatu saat nggak selalu gitu loh. Nah yang terjadi di kolam ini juga sama, kadang ada minyaknya gitu ya. Terus sama Pak Ken di dripping hilang gitu ya. Nah maksudnya Pak Ken itu rencananya mau biar masuk skimmer gitu loh. Jadi Oh iya. skimmernya kan sudah kenceng itu. Iya. Nah ini rencananya dibesarkan lagi supaya cepat ke sana. Tapi akan tetapi kan efeknya nanti Bergelombang, beriak. air beriak. Karena skimmer walaupun daya sedotnya tinggi, kan pasti ada yang lolos. Lolos, ya. Gitu ya. Lolos. Yang kedua tadi setelah kita perhatikan arus di sini ini kenceng banget. Ini arusnya kenceng banget. Apa Om? Oh, kena rokok. Tak buangi rokok. Arusnya ini kenceng. Jadi nyampe sana itu sampai belok lagi arah ke sini. Rokoknya tadi kok bisa ini ya jatuh ya. Nah, udah. Nah, kolam ini baru waktu itu 1 bulanan ya backwash. Iya, 1 bulan. 1 bulanan Satu di bulan. backwash ini ya. Ini 1 bulan di backwash kena rokok. Nah, kalau kedalamannya 1 meter berapa dulu? Setengah lebih ya, Lebih 1,6 ya. 1,6 ada. 1,6 air, jadi dalam banget. Dalam banget. Apa namanya? Sini pintunya. BD-nya kita tetap pakai 2 4 in kali 2, skimmernya 2 in kali 2. Nah itu ya, sedotannya kan kenceng banget ya. Kita pompanya pakai 27.000 liter per jam kali 2, masing-masing 750 watt, jadi totalnya 1.500 watt sama ini. Ini kita hampir tidak pernah buat tulisan ya. Nah, harap awasi anak-anak di sekitar area kolam, karena kolam ikan koi sangat dalam. Dilarang memegang ikan. Wah, untung tadi kita nggak diomelin, ikannya kita pegang-pegang deh. Ya, isinilah warning itu ya. Kolam ini dulu berapa chamber, Om? Lupa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 lah. 8 chamber. Sana nggak usah kita buka ya, kita lihat ini yang pertama. Coba Man, buka Man. Ini chamber kosong, nggak usah lah ya, chamber kosong ya gitu. Ini chamber keduanya brush. Coba lihat, wah tuh, wah keren, itu minggirin dulu. Nah ini chamber brushnya kotor banget, ini 1 bulan. Yes, 1 bulan ini ya, 1 bulan. Ini chamber brush. Nah, itu ada sedikit sisa jetnet ya. Udah biarin kan, nah, udah susah. Nah ini brush. Yang kedua batu apung sama apa Om? Ini batu Matalamet. apung, matalamet sama Asemet sama dakron gitu ya. Jadi ini mekanisnya brush, asemet, matalamet sama dakron. kapas dakron. Nanti rencananya mau ditambah ini jaring nelayan, karena apa ya, yang cuci kan bukan Pak Ken sendiri ya. Jadi masih ada selah mau ditambahin jaring nelayan. Dan Pak Ken sendiri tanya apakah ada efeknya. Ya pasti saya jawab pasti ada, karena mekanisnya Makin rapat. makin padat. Yang kedua efeknya itu cuman nanti cucinya aja gitu ya. Jadi Iya. bukan karena jaring nelayan jelek, bukan ya, bukan. Jaring nelayan itu salah satu media filter mekanis terbaik, jaring nelayan itu. Cuman kadang beberapa orang itu repot gitu ya. Iya. Untuk biologisnya kita mohon maaf teman-teman ya, kameranya bisa shoot ke sana. Nah, ya. Kita media filter ya itu aja, batu apung oyster ya, sama lampu UV 100 watt 100 watt kali kali 1. 1. Jadi
2 pompa. Ini yang satu mengisi waterfall, yang satu pompa langsung arus. Ini arusnya ya sampai tembus muter. Nah ini nanti rencananya supaya aerasi itu jalannya ke sini sama, nanti arus itu rencana mau saya belokkan ke tengah. Ini ya, dikasih keni yang 45 derajat. Nah itu 45 derajat, sehingga kalau lurus gini, ini akan ke sini langsung balik ke sana. Nah di situ muter lagi ke sini. Nah ini ya, nah, ke tengah muter lagi terus gini karena arusnya kenceng. Jadi makanya beberapa teman-teman yang buat kolam koi yang selalu pakai arus itu kadang kebingungan sendiri, kotorannya nggak maksimal, kesedot. Nah itu harus diperhatikan seperti ini. Ini kalau pas ada minyak atau busa, Ngumpulnya itu di sini nih bablas ke sana muter, kayak nggak kesedot. Padahal skimmernya kenceng banget. Nah iya kan. Nah ini kita bahas mengenai air kolam yang kadang berbusa ya. Iya. Jadi gini teman-teman ya, mungkin sekitar 2 minggu ini ada customer kita itu diskusi sama kita. Kolam fatnya ya, kolam fat beliau itu 100% indoor, tapi keluar minyak sama busa. Iya. Gitu ya. Nah setelah dicek, ternyata suhu air itu beberapa jam itu pindah. Jadi dari 30 derajat tiba-tiba drop 26, nggak lama drop 28, drop 27. Jadi Nggak stabil. hampir nggak stabil suhu air, sehingga ikan tidak menutup kemungkinan stres. Iya. Akhirnya keluar lendir. Nah, lendir itu mengapung di permukaan kolam yang kesedot Skimmer. skimmernya itu enggak instan, butuh proses. Iya. Gitu ya. Nah ternyata dari perubahan suhu itu, akhirnya dari customer saya yang suka belajar itu ternyata ini kayaknya sudah pancaroba. Gitu ya. Jadi yang bahaya dari pancaroba itu bukan air hujannya, gitu ya. Jadi pergantian suhu, jadi ikan adaptasi terus, gitu ya. Terus kita tadi juga sekarang jadi sering-sering tes, gara-gara teman kita Pak Adi itu ya, customer saya. Air sumur pH-nya 6.0, itu sudah asam. Iya. Air sumur ya. Sedangkan untuk kolam koi itu 6,4 sampai berapa itu 8 berapa lupa saya. Pokok intinya sampai 8 lah gitu ya. Nah, air sumur masuk ke kolam ini 6.0, tapi setelah sirkulasi di kolam ini 7,5. 7,5. Jadi kesimpulan oysternya bekerja gitu teman-teman ya. Terus apa ya, untuk lain-lain nggak ada ya, ini juga apa, udah semua ya. Ya mungkin cukup teman-teman ya, ini ada Review. pengajian juga ya. Iya. Jadi kayak apa ya, ngomong jadi kayak teriak-teriak. Oke teman-teman ya, sekilas review pekerjaan kita yang 2 bulan lebih, anggap 3 bulan jalan lah ya, karena habis lebaran waktu itu. Iya, ya. habis itu. Ini ya, kondisinya full outdoor. Kolamnya lupa Mas Awan, sekitar 70 ton lebih kalau nggak salah ini. Lebih, ya. ini Lebih ya. Ikannya 60 ekor, jadi kesimpulan 1 ton 1 ekor. Iya. Itu ya. Oke, teman-teman. Sampai jumpa kembali di video-video Trisno Koi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.